Anak zaman sekarang kayak gitu nggak ya? Nggak tahu deh, nggak usah gitu deh. Sekarang tuh gaya foto aja dulu sama sekarang beda gitu. Gue selalu tuh udah sampai gue bisa teriak dari bawah kalau misalnya Baba tuh foto sama temen-temennya, misalnya di pelaminan gitu ya. Terus gayanya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera semuanya. Salam sejahtera. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Yang lagi bergabung di chatroom, Iya. di live premiere seperti biasa. Terima kasih udah mau standby, Iya. sudah mau menginvestasi waktunya. Bahasanya. Tapi karena kalau kita ngobrol sih maunya sih emang nggak cuma asal ngobrol ya. Iya. Gitu. Pengennya ada sesuatu yang memang kita bagikan. Iya, either itu impactful atau insightful atau bisa membuat kamu ngerasa I'm full. Wah. Kenyang maksudnya. Semoga yang mendengarkan Babi Bu dimanapun ya, baik mendengarkan yang sekarang di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, atau podcast player lainnya, atau juga yang nonton di YouTube channel Obrolan Babi Bu. Betul. Apa? Nggak cuma mau nyapa doang sih intinya. Oh gitu, nyapa doang. Iya. Kalau udah nikah gitu tuh, udah ngelewatin masa-masa pacaran tuh biasanya tanpa dia ngomong tuh harusnya udah tahu. Iya. Kayak tadi gitu, itu berarti bingung. Berarti udah mulai mikir. Habis akal. Nah di situ gue harus nge-tackle dia gitu. Itulah maksudnya kita tuh bulan depan insya Allah 5 tahun menikah loh. 5 tahun. Alhamdulillah ya. 5 tahun menikah. Podcast ini di-take tanggal 18 November. Iya. Kita menikah tanggal 27 Desember. Cepet banget ya 2020 tuh. Cepet banget ya. Sebulan lagi insya Allah anniversary gitu kan. Bukan masalah anniversary-nya sih, lebih ke tepatnya lebih mengapresiasi apa yang udah kita lalui, transformasi bareng-bareng. Betul, dari gitu. pacaran. Berdua kita pacaran 4 tahun ya. Iya. Pacaran 4 tahun. 4 tahun terus habis itu ada Kion gitu nikah, bertiga. Soalnya itu kan misalnya waktu nikah 2015 itu kan kosong sebulan terus langsung Hamilton kan, hamil gitu. Jadi pacaran pas abis nikah tuh emang dirasa kurang sih ya. Iya. Kan ada tuh yang abis nikah lanjut pacaran lagi. Dulu berapa lama mungkin honeymoonnya beberapa kali. Di kami berdua nggak dapet tuh kebetulan. Tapi ya udah akhirnya kita nikmatin dengan cara kami aja. Iya tetap pacaran cuma mungkin versinya beda. Karena waktu itu Bib sudah mulai mengandung Kion. Jadinya ada beberapa hal atau beberapa penyesuaian. Gitu. Iya karena dibandingin 5 tahun lalu dan yang sekarang deh gitu, itu aja udah beda banget kan. Banyak ya gitu. perbedaannya. Banyak. Kita waktu itu pernah Nih gue demen nih kalau nginget-nginget zaman dulu nih. Iya, karena itu emang akhirnya memori itu emang ada tuh hanya untuk diinget-inget, dirasa-rasa lagi kejutnya, dibikin happy lagi gitu. Dengan mengingat. Kalau nginget tuh udah pasti nginget tuh ngeliat dari penampilan kamu dulu sih. Bib itu tuh dulu nggak tahu sekarang sih masih ya, cuman nggak terlalu sering sekarang. Karena pandemi. Karena kalau tiap jalan kan Bib tuh suka pakai sepatu model-model yang flat shoes gitu. Iya, kenapa ya anaknya flat shoes banget. Iya. Flat shoes banget gitu. Kenapa nggak tahu? Karena dulu tuh gini. Nggak aku tahu, aku bisa jelasin. Jadi kan dulu tuh aku mana-mana naik kereta, Kopaja, Metro Mini gitu-gitu kan. Terus itu tuh pasti ngelautin stasiun, terminal, becek gitu loh. Udah gitu dulu tuh special jelly shoes lagi. Oh, yang kayak karet gitu. Udah flat shoes, jelly shoes. Jadi karena apa? Karena kan kalau lagi hujan terus yang becek-becek itu tuh nggak apa-apa gitu. Kalau sekarang kan apa ya maksudnya naik mobil gitu, alhamdulillah kan ya toh lagi di rumah doang. Kalau kemana-mana juga ya udah naik mobil gitu. Misalnya pun naik angkutan umum mungkin naik taksi. Iya gitu. Kan? Jadi ya gitulah ya namanya juga proses hidup ya gitu. Kalung kamu yang gede-gede banget. Jadi Bib dulu. Dulu tuh aku tuh sampai punya tempat aksesoris gitu loh. Setuju. Itu sampai kami menikah itu aksesoris akhirnya udah nggak dibawa lagi ya kalung-kalung itu. Ya regenerasi karena kan ya misalnya fashion kan lagi-lagi berputar kan gitu. Ada dulu tuh sebutannya kalung Wilma. Siapa nih? Wilma ini siapa nih? Jadi gini, Wilma tuh bukan siapa-siapa. Dia tuh sebenarnya hanya tokoh kartun aja. Di Flintstones. Kirain kan, yang bikin. Iya di Flintstones tuh kan ada Wilma yang cewek pakai baju putih terus dia pakai kalung putih gede-gede. Sebenarnya
tulang dino gitu. Cuma nggak tahu kenapa itu tuh ada zamannya deh waktu itu kita pakai kalung Wilma. Belinya juga di Melawai 20.000. Tapi emang itu kan ada batu-batuan, ada kayak mungkin deh, macam-macam. Besi-besi yang di rangkai-rangkai segala. Besi. Kata gue gladiator. Tapi emang waktu itu aku pernah nyobain kan. Gimana sih segimana sih beratnya? Karena waktu itu sampai pusing. Bib tuh pernah sampai berapa kali pusing. Gue tuh juga si anak migren. Jadinya ketika lagi pakai kalung maunya cakep. Nah, tapi kan kalung kan kadang barangkali pas bikin tuh nggak mikir, yang penting cakepnya. Tapi berat banget begitu. Jadi pas kita udah nge-MC kan, kalau nge-MC itu kan udah beban cue card, beban pikiran, beban aja beban. Udah lagi beban kalung. Jadi udah lagi tegang di belakang karena mikir mulu, tambah kalung. Jadi tuh ada tuh momennya, duh gue nyerah deh pakai kalung gitu. Jadi berasa kayak ini ya, pakai kalung apa berasa pakai medali emas Asian Games ya? Berat banget gitu, kayak beban hidup. Tapi ya gitu, emang sekarang juga aku juga suka aksesoris gitu, anting, kalung gitu tuh ada gitu. Dan maksudnya sampai akhirnya maksudnya alhamdulillah ada rumah sendiri, tuh emang ada satu tempat, ada Spaceus. Kalau pernah melihat ada deh di IGTV account Instagram gue, kalau mau nengok gitu ya, itu emang gue siapin untuk di laci tuh tempat aksesoris anting, kalung-kalung berbagai macam, terus kalung juga sampai berada kayak tempat yang untuk ngegantung kayak di etalase toko gitu. Jadi emang sama aksesoris tuh aku ada sesuatu sih gitu. Jadi nggak bisa tuh yang kayak padahal nggak pakai sama sekali tuh nggak bisa ya. Nggak, justru kalau misalnya aku lagi online shop gitu, pas mau tidur setelah baca doa tuh megang handphone tuh yang dilihat juga ada aksesoris apa ya gitu, yang lucu, yang baru, yang terupdate, yang gitu-gitu lah. Kalau dipakai juga belum tentu dipakai. Yang penting ada dulu. Iya. Tapi suatu saat bisa dipakai sih. Aku belum pernah punya aksesoris, jarang sih aku punya aksesoris yang pokoknya asal beli dulu aja. Kapan dipakainya entar. Karena tahu-tahu dress code tuh suka ada-ada aja. Nah nanti ketika ada-ada aja, mereka tuh yang pada keluar gitu. Jadi aku punya alasan. Selalu punya alasan. Selalu punya alasan untuk beli aksesoris ya? Iya. Tapi Baba dulu juga selalu punya alasan untuk menggunakan pakaian yang motifnya terlalu ramai. Kenapa, Mbak? Gak bisa dibikin simpel aja? Enggak. Boleh saya menjelaskan? Jadi kalau dulu nih kan, kalau sekarang gue masih pakai polos-polos. Ya mungkin karena gitu ngikutin kan. Rambut juga kali. Rambut kan dulu masih lebat, sekarang udah mulai ya halus aja gitu. Mau info aja. Baba tuh dulu tuh rambutnya katanya dulu keriting. Dulu pas kecil lo keriting banget gitu, keriting hitung gitu lo, keriting hitung gitu. Terus makin gede mau manjang-manjangin, mau ala-ala dikonro. Mau dikonro. Ya Allah. Tapi proses menuju konronya kayak karpet welcome belum diukir gitu. Berantakan. Terus gue sadar kayaknya udahlah gue harus dibotakin gini aja. Udahlah gini aja. Begitupun kaosnya tuh juga kaos polos aja gitu. Jadi gak usah yang repot-repot, gak usah yang apa ya kayak banyak corak, karena dulu tuh ada. Boleh nyebut merek gak sih? Boleh nyebut merek gak sih? Ada, nama depannya C, belakangnya dua kata C dan I. Inisialnya betul. C dan I gitu. Ada di GI. Banyak lah itu. Soalnya aku kenapa dulu suka, karena bahannya yang pertama adem. Iya, bahan sih adem. Bahan kaos jeruk gitu kan. Iya, bahan yang tipis gitu. Karena dulu kan gue kuliah dan kerja kan motoran. Sanap ya. Jadi panas kalau ini. Jadi butuhnya yang apa namanya, yang enteng lah di badan gitu. Iya, udah gitu coraknya tapi berlebih. Jadi kayak kan apa ya, gimana ya, motif tuh apa, gimana ya nyebutnya. Nggak, karena rame banget gitu sampai sini-sini. Ini ada garis-garis, ada tulisan, ada apa numpuk-numpuk. Jadi gitu. apa message-nya tuh, campaign-nya tuh apa? Apa mau ada pesan apa gitu ke masyarakat gitu. Dulu aku pernah, ini ada teman dekat gue namanya Dita tuh dulu satu kampus di London School. Ini gue cerita ya. Dita tuh perempuan nih. Dia tuh sampai ngomong, dia manggil aku kan boy, karena kami sering MC berdua waktu di kampus. Boy, pakaian lu, baju lu kenapa deh rame-rame begitu? Kayak udah Tanah Abang. Gak apa-apa sih, gak ada masalah. Gak apa-apa. Tapi ya makin terlalu mencolok gitu. Untuk sosoknya gitu. Lo bayangin aja Baba kayak gini, udah gitu pakai baju corak kan enggak ya gitu. Udah kalau bisa dibikin simpel kenapa enggak gitu. Jadi gue pelan-pelan gitu. Misalnya kayak contohnya ngebeli aku punya baju ini nih yang udah gitu. Bagus deh, kayak kamu bagus deh. Jadi nyodorin, beliin yang diskon-diskon yang polos-polos. Gitu dulu. Lama-lama kok rasanya mungkin pas dia ngaca
kok nyaman. Iya. Kok Ada sempat enak. dulu juga sempat ke polo shirt juga. Polo shirt Iya. sempat ke polo shirt juga. Oh, polo shirt dulu. Tapi yang warnanya polos. Polo shirt aja dia ada coraknya kan, gue binun lah gue. Gimana polo shirt pakai ada corak? Ngapain? Udah gitu tuh first date lagi. Jadi gue nggak bisa. Ya masa gue suruh dia pulang. Itu tuh salah satu kayak lo pernah ilfeel nggak sih? Mungkin saat itu kali gue ilfeel sebenarnya. Cuman ya udahlah, untung dia bisa banting setir menuju ke mengarahkan perasaan gue ke Ya gimana, dulu kan namanya hidup single kan, referensi, dan gue sadar kalau referensi fashion gue juga emang gak bagus asal gue Kacrut sih. nyaman dan gue ngeliat oh harganya dari mahal terus ke diskon. Nah itu ketika kaos harganya dari yang 300.000 dulu kan mahal menurut gue ya, jadi 150.000 itu udah setengah harganya, beli. Perkara mau suka apa enggak ya udahlah, tapi yang penting enak, masih mataku masih memberikan toleransi lah. Nah, matanya itu yang berarti harus diapa-apain kali. Maksudnya nggak tahu ya, kita nggak pernah tahu gitu kali ada ya nggak tahu deh, nggak kesirap tapi kan. Iya, enggak kesirap. Emang ya gitulah. Iya. Tapi intinya sekarang sudah terselamatkan. Sudah terselamatkan. Hidup dia itu jauh lebih polos-polos gini lah sekarang gitu, nggak banyak cincong gitu. Begitupun dari sikapnya juga lebih ke sini makin nggak banyak cincong gitu ya. Bibu pun juga perubahannya. Iya. Mulai dari yang Lumayan tadi lah. dari flat shoes gara-gara komuter line pun sekarang udah mulai kadang-kadang sneakers, kadang-kadang memang sepatu yang Iya. cakep tuh, ada sepatu perempuan aku nggak ngerti istilahnya Ya apa. gitu deh pokoknya. Yang ada manik-maniknya gitu ya, lah. PVRA Oh, gitu-gitu iya, lah. Ya ini yang cewek-cewek mah ngerti lah. Cuman emang namanya juga fase sih. Kayak ada tuh momen-momen teralay kita, Iya. momen-momen ih gue tuh nggak banget ya Iya, waktu umur segitu tuh ada, dan nggak apa-apa. Maksudnya mungkin sekarang lo lagi di fase itu. Mungkin lagi di fase Iya. itu tapi lo nggak sadar. Kami di Karena fase itu sekarang. iya, gue juga kok masih terus berproses Iya. gitu. Anak zaman sekarang kayak gitu nggak ya? Nggak tahu deh, nggak usah gitu deh. Sekarang tuh gaya foto gaya foto aja dulu sama sekarang beda gitu. Gue selalu tuh udah sampai gue bisa teriak dari bawah kalau misalnya Baba tuh foto sama temen-temennya misalnya di pelaminan gitu ya, terus gayanya gini. Coba Mbak, ngapain? Jempol buat yang mendengarkan podcast Jempol. ini. Jadi kalau udah gini, jempol. kalau udah bapak-bapak itu pertandanya lo udah mulai nyaman nih, pose jempol. Iya. Udah mulai nyaman tuh gitu. Enggak, ini gue jelaskan Kenapa? ya. Maksudnya kenapa coba? Dari sudut gue yang sudah menjadi seorang bapak. Iya. Gimana, Jempol Bapak? itu tuh kita tuh, ini aku ya, Iya. ini aku pribadi nih. Gue tuh ngerasa gue tuh masih pengen menggunakan gestur Gimana? tangan. Coba dulu deh, kalau dulu gimana? Kalau gaya dulu kan fotonya? ada yang biasa kan gini. Oh gitu. Peace, tanda peace. Maksudnya ada masalah? Kenapa harus sampai Peace. Damai, ada masalah? Nggak ada, kalau Nggak satu ada ya? doang kan bingung juga, makanya harus dua gitu. Kalau cuma telunjuk dong, mau nunjuk siapa gitu. Iya. Makanya harus Gini. dua gitu. Oh jadi peace, kan itu kan sign yang populer juga kan. Apa? Kalau sama anak-anak band sama Pangki? Begini. maksudnya? Jadi jari tengah sama jari manis itu dilipetin, diadu gitu. Terus Jadi kayak W kayaknya gitu. ini deh, mulut harus gini. Manyun Gitu dikit. kan? Zaman-zaman aku breakdance begini gayanya. Udah. Yoi, agak gedongak dikit, sedap. Gitu. Tapi kalau tuh aku ngeliat aku juga kesel Jijik sih. kan? Nggak kesel apa jijik? Kesel. Oh, kalau aku Jijik ada sih enggak, tapi dia apaan dah lu gitu. Ah, gitu sih. Ngapain sih kayak gak ada yang lain Tapi aja. gue juga punya gaya jijik banget. Gue udah sampai di jijik banget nih. Apa? Udah jijik banget. Nggak tahu itu photobox kan dulu kan. Photobox. Soalnya photobox tuh kan pokoknya aduh keren lah gitu. Kalau nggak punya photobox di dompet ih nggak gaul gitu gitu deh. Mudah-mudahan anak yang zaman sekarang masih bisa Apa ya, ini masih ya, relate ngikutin ya, relatein gitu. ya. Nggak tahu. Ada dulu. Bisa sih sekarang juga bisa Photobox photobox. masih Cuman ada ya? Ya karena udah ada smartphone Iya, kan, iya, jadinya iya. ya udah beralih lah gitu. Dulu tuh yang dulu aku sampai kayak lo ngapain sih kayak gitu. Ngapain? Oh gitu. Oh, gimana? Apa ya? Oke, ini Bib ini manyun, Jadi ngembungin pipinya pipi. udah ngembung, tambah kembung, Kembung. terus habis itu tangannya tuh kayak Dikepel. lagi megang mic gitu, tapi kepel. ditempelin ke Tempelin mulut, mulut. terus mengembungkan pipi kayak Oh. kayak gue ada deh foto itu, ntar gue cari deh. Enggak. Kamu ada nggak foto itu? Aku nggak. Aku mungkin masih ada ya. Ntar aku Ada harus ya? cari di rumah mama Pun dulu. kalau ada sih pasti udah Udah gue bakar. tumpukan sampah. Udah gue robek-robek. Abunya gue Gitu deh. minum. Parah sih, parah. Nggak, maksudnya kadang nih kalau sekarang mungkin yang masih bertahan tuh adalah peace. Peace, Ya peace ya. tuh kayak kalau gue sih Ya. untuk nutupin ini ya lemak yang sebelah sini Ya, kadang. ya, Jadi ya. gini gitu. Aku juga kadang dulu suka bingung untuk muka tuh gue tuh paling nggak bisa foto. Jadi gue bingung foto tuh gaya gimana. Kadang gue suka
suka mangap gitu. Kadang suka suka fierce ala-ala gitu. Kadang juga sengaja dijelek-jelekin karena nanti kita sekolah kepribadian aja deh, Mbak ya. Karena bingung. Makanya kalau Bib kan udah senyum biasa aja jadi senyum haha. Nah, itu kan Bib paling bisa. Coba kamu gimana? Tapi akhirnya bisa gitu. Gitu tuh. Bisa akhirnya dia. Alhamdulillah bisa. Coba ya, latihan. 1, 2, 3 ini. Itu tuh senyum apa ya? Kita nggak bilang pura-pura bahagia sih, tapi ya untuk sementara kalau mood lagi nggak enak, foto ya gitu udah paling benar gitu. Senyum biasa ya udahlah ya gitu. Ya gitulah memang. Jadi foto tuh memang nggak akan pernah habis lah karena memang itu momen untuk mendokumentasi gitu. Mungkin kayak dulu teman-teman perempuanku juga banyak tuh yang foto boxnya itu sampai tebel banget aku di ada dompet. album kecil gitu. Buset. Karena memang ngumpulin terus kan tiap malam minggu kan foto gitu-gitu. Ya lain dulu lain sekarang lah intinya emang kayak dari ya kenapa dulu beli kalung-kalung berat yang nggak memikirkan kesehatan gue kesehatan itu. Tulang punggung dan sekitarnya. Tulang ya karena mungkin emang ya penghasilan juga lah kadarnya. Gitu. Kalau sekarang kan udah banyak yang dipikirin, udah banyak yang ini pos ini udah banyak yang harus dialokasiin juga dananya. Banyak kayak mulai ya misalnya kayak dari biaya rumah tangga lah, udah gitu kayak pendidikannya Kion kita juga mulai mikirin dari waktu gue masih hamil. Iya, apalagi sekarang kita udah mulai mikirin persiapan Kion mau sekolah kan, masuk TK. Yang nggak jadi tahun depan. Yang nggak jadi tahun depan itu. Tapi udah mulai kita pikirin juga. Iya, nabung mah udah dari dulu banget gitu, dari awal kita merencanakan menikah kali gue sebenarnya kalau dari gue ya gitu. Pekerjaan sama karir juga sekarang udah dari dulu sama sekarang juga udah beda ya. Dulu mungkin ngerintis di radio ketemu di radio terus sekarang juga masih di dunia broadcast, cuma ya sekarang ya podcast. Gitu kan. Jadi ya akhirnya kami bertransformasi lah. Gak harus gitu. Kerja di kantor lagi, alhamdulillah. Yang lucunya kami berdua tuh bertransformasinya cukup agak bareng gitu, dari mulai ya dari awal karir hingga sekarang gitu kan, dari ibaratnya dari kantor kerjanya sekarang kerja di rumah. Jadi waktu sama keluarga juga jadi alhamdulillah lebih ada gitu. Meskipun kadang ya itu yang kita suka belabur ada sih di rumah, tapi perasaan saya kadang juga suka mana nih gitu karena kita sibuk masing-masing gitu. Pun di rumah sekarang karena memang kondisi sejak bulan Maret kan kita pandemi. Bib lebih banyak bekerja di rumah kan, nge-host webinar. Udah dari PSBB 1, new normal, PSBB 2, next normal kita ikutin pokoknya ya. Iya, online semuanya online, virtual, bodo amat, screen time gue di 200% gimana dong? Screen time di handphone. Semuanya di situ karena lebih nyaman ketika kita sudah mulai pelan-pelan nih kita mulai ngarahnya ke semuanya serba online, serba digital tuh membuat kita memang lebih nyaman, lebih gampang. Kak, kamu kalau disuruh balik lagi ke normal yang dulu mau? Enggak. Ke analog yang dulu enggak. Zaman tuh udah canggih, ya udah biarkan begini aja. Enak banget. Udah lebih gitu. enak. Udahlah, semoga semuanya beradaptasi ya. Iya, bisa lebih dekat dengan keluarga gitu. Sekarang juga. Iya, banyak hal juga kok gitu. Dan ya itu kalau misalnya dasar ibu-ibu gitu kan, kayak dulu kan kalau misalnya mau apa ya, sesimpel aku tuh anaknya dulu kan karena memang mobile banget gitu, dari kantor terus ada mall. Pokoknya aku tuh kalau mau ngambil duit, mau apa-apa, mau transaksi tuh pasti kudunya ATM. Kudunya ATM. Padahal sebenarnya nggak gitu. Padahal sebenarnya banyak cara gitu. Sekarang kan misalnya kayak momen-momen ya selama kita berbulan-bulan lagi di rumah doang ini, di kondisi yang serba digital kayak sekarang, ya jujur mager ya. Mager. Gitu. Mau transaksi keuangan kita misalnya kan udah paling apa ya? Kalau KTM itu ya apalagi di tengah kondisi kayak gini, ya nggak apa-apa sih. Cuman memang parah. proteksinya lebih freak banget. Gue tuh kalau ke ATM sekarang ya kan buka nih udah pakai ini dong. Pokoknya sekarang tuh bagian-bagian tubuhku yang tadi nggak fungsi jadi fungsi. Ini repot set. Ini kan tahan gitu kan set. Terus muter jangan sampai kena apa-apa tangan, gitu kan. Jangan sampai kaca. Jangan sampai kena kaca pas ditutup gitu kan. Terus udah nih depan ATM set gitu. Wah, keluarin tuh semua sanitize kayak mesinnya rusak atau enggak? Enggak lah, insya Allah kan kita lap juga gitu. Baru pencet. Itu tuh proses-proses itu tuh bikin gue parno. Jadinya udahlah di rumah aja. Toh emang dari dulu kan kita berdua payrollnya BCA ya dari 2008 aku berarti. Masuk radio tahun. Waktu itu suruh bikin rekening BCA. Aku bikin
cabang Sabang. Sabang sama. Sabang banget. KCP Sabang. Iya, karena kan dulu kami di Sarinah kan. BCA jadi sampai sekarang. Jadi ya udah sekarang kita nggak pakai basa-basi gitu ya. Tadi gue udah bilang nih, gue udah bilang transaksi paling banyak memang di Menteri Keuangan. Selaku yang mengatur pos-pos yang kadang suka ya backup Baba untuk ngebayar-bayarin biar udah deh lo urusan kerjaan gue yang bayar gitu. Gue paling malas soalnya kayak gitu. Laki aja dasar gitu. Mari kita buka BCA Mobile-nya ya. Ini kita sudah lihat betul. BCA Mobile. Transaksinya ada berapa? Coba kamu dulu deh. Transaksi. Jadi jumlah transaksi kan kita biasanya ini nih kalau aku di M-Transfer kan emang di daftar ya, di M-Transfer ya. Yoi. Daftar transfer di inbox. Coba ada berapa? Ada berapa? Transaksi ada berapa? 182. Segitu doang, Mbak. Ush. Kok sombong? Saya lumayan nih dapet kalau zaman 2008 mah dapat kerupuk. Berapa tuh? 2119 transaksi. Buset, iya lagi beneran. Kacau. Banyak banget gimana ya, ntar dah ya di zoom dah gitu. Pokoknya ya itu semuanya beneran semuanya sih gitu. Tapi enggak, aku ini ngomongin BCA Mobile ya. Dulu tuh punya kebiasaan aku tuh tiap lagi kantoran, masih kantoran gajian tuh paling enak tuh emang ngecekin saldo. Gini kan. Kita reka adegan. Wih, Kion aja seneng tuh. Nah, aku tuh dulu punya kebiasaan tuh kalau zaman-zaman masih kerja kantoran, enggak tahu nih apakah ini kebiasaan yang memang juga dilakukan oleh setiap orang, kenikmatan ngecek saldo. Cuman mampir ATM untuk ngecek saldo kan. Aku gitu sampai sekarang. Ribet sih, capek sih harus naik turun segala macam. Tapi kayak pas tahu aku kaya. Padahal dulu. Pokoknya habis gajian tuh gitu banget ya. Capek gitu. gitu. Gajian tuh ada kenikmatan tersendiri. Bolak-balik ke ATM gitu. Cuma sekarang ya meskipun memang kebiasaan itu di gue sih belum hilang. Tapi jauh lebih enak karena ada BCA Mobile. Udah gitu kan kita kan sekarang transaksi itu kita nggak per bulan. Since kita freelancer kan ya gajian tuh bisa tanggal berapa aja. Ada bagusnya, tapi kalau mungkin yang berpikir ya enak banget gajiannya bisa enggak tanggal 25 doang. Betul. Gitu ya. Tapi sebenarnya ya emang mempermudah juga gitu. Iya, selain ngecek saldo terus transfer antar rekening, antar bank, biasanya kamu ngapain lagi? Aku ya belanja dong. Waduh. Aku kan belanja kalau kalian udah tidur. Itu tuh me time aku. Jadi kalau Baba sama Kion udah tidur kan main HP gitu kan. Apa yang kamu lakukan dengan BCA Mobile kamu apa? Aku tuh biasanya menyempatkan diri untuk beli misalnya beli apaan aja deh gitu ya, yang sekiranya habis di rumah. Terus kan udah malam, Mbak. Jadi gini, keinginan kuat, mata udah lemah. Jadi yang cepet aja gitu. Karena kalau aku belanja di Tokped, aku apa-apa belanja biasanya di Tokped kan gitu. Terus udah pakai ini loh, apa sih namanya, virtual account gitu. Jadi langsung salin. Enak dong kalau salin. Udah gitu langsung di ya ibaratnya copy paste gitu ke BCA virtual accountnya. Pada gitu. fitur M-Transfer ya dari BCA Mobile ya. M-Transfer gitu. Pokoknya buka, nggak usah sempet mikir apa-apa. BCA virtual account, terus habis itu masukin nomor virtual account-nya, udah bagus nih kalau misalnya ngisi untuk untuk aplikasi online tuh yang kita suka belanja makanan dan lain-lain. Itu udah ada di daftar transfer saya. Jadi tinggal setrak gitu. Itu akhirnya menyebabkan 2000 sekian top transaksi. Up juga paling gampang sekarang kan udah eranya e-wallet. Lu mau apa? GoPay bisa, OVO, Dana bisa, semuanya bisa. Dilakukan menggunakan BCA virtual account dari BCA Mobile ini. Iya, yang kayak aku lakuin itu. Jadi sekarang tuh gampang banget. Mau bayar, mau beli, mau apa tuh dibikin simpel lah sama BCA Mobile gitu. Karena so far sih itu ngebantu banget. Dulu yang namanya mau bayar misalnya mau bayar asuransi, BPJS, TV kabel, internet rumah itu kan harus ngantri. Sekarang kan benar-benar semudah itu gitu. Aku bayar kartu kredit. Itu dia, tagihan kartu kredit juga. Kartu kredit gue kan BCA juga kan. Harus KTM dulu. Sekarang mah BCA Mobile gitu. Mana kita tuh emang pakai gitu. Jadi ya udah mempermudah banget. Dan kalau aku sendiri ada sini M-Payment. Kalau kamu pakai M-Payment nggak? Pakai M-Payment itu dari BCA Mobile. Biasanya kalau lo mau bayar asuransi, BPJS, biasanya cicilan mobil dulu gitu. TV kabel, internet rumah, kayak gitu. tagihan PLN, air pump, banyak banget. Mudah itu banget
semua itu ada di M-Payment juga gitu di BCA Mobile. Jadi gimana ya, gue gak bilang diri gue makin mager sih, cuman terima kasih banyak aja sih udah mempermudah semuanya. Dibikin simple begitu. Dibikin simple. Lu mau pembayaran tagihan yang billingnya besar, mau sampai yang kecil. Yang kecil tuh kayak beli ini voucher isi ulang. Voucher isi ulang. Pulsa. Nggak usah lagi mama minta pulsa, nggak usah. Sendiri aja ngisinya. Sendiri aja. Providernya kan banyak tuh kan yang bisa dipilih juga. Terus lu bisa pakai fitur m-commerce-nya dari BCA Mobile. Terus udah nggak usah ke counter pulsa yang ada di pinggir jalan, coy. Nggak usah. Sebenarnya kalau mau terserah ya. Terserah kalau mau niat. Kalau gue sih jujur sambil tiduran, tahu-tahu udah keisi, itu kan nikmat ya. Dengan klik gitu doang. Jadi udah semuanya, gue mulai dari beli token listrik, beli voucher game di Google Play ada. Nah, yang suka main mobile game tuh. Udah itu bisa di m-commerce juga. Betul. Jadi pokoknya bayar tagihan ini itu dibikin simple pakai BCA Mobile. Simple banget. Makanya kalau pengen maksimalin, lo mungkin ya kadang lo suka suka semacam sebel sama diri sendiri. Gue tuh kenapa sih terlalu banyak hal yang gue kerjain tapi terlalu sedikit waktu. Nah mungkin karena hidup lo belum dibikin simple. Jadi hal-hal kayak gini yang bisa dibikin simple, yang teknologi sudah menyiapkan dan menyediakan untuk lo, kenapa nggak dicoba gitu? Karena semua tuh bisa dilakuin lewat satu aplikasi, yaitu si BCA Mobile. Udah dibikin simple banget. Kalau lo mau cek lebih detailnya bisa klik di www.bca.co.id/BCA Mobile. Nah itu udah. Gue mah ini kalau pada bilang ini mah ujungnya iklan, kata siapa, gue yang pakai. Gue yang pakai, dan toh memang ini adalah satu aplikasi. Mungkin kalau gue bilang salah satu dari top 5 aplikasi yang emang setiap hari gue pakai. Dibuka terus ya. Sehari itu paling sering. Kacau. Udah gitu kan pas buka kan harus ada sampai lampu hijau kan. Iya, sampai lampu hijau. Bete banget kalau lampu biru, artinya sinyalnya lagi jelek. Dan gue lagi butuh. Tapi tenang, selalu aman sih so far gitu. Jadi untuk semua menteri keuangan, ya saya sendiri. Kemudian lo juga mungkin yang ngurusin rumah tangga atau ngurusin diri sendiri. Ya, ngurusin diri sendiri itu saya. Itu ya. Jadi mulai dari bayar tagihan, beli itu, semua dibikin simple pakai BCA Mobile.